Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarang Tias. Saya mahasiswa IAIN Tulungagung jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengambilan keputusan dan perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Yoyo Setiawan di mata kuliah perilaku konsumen. Nah, di materi pengambilan keputusan dan perilaku konsumen ini ada beberapa subbab materi. Jadi ada 5 subbab materi. Yang pertama itu ada sifat alamiah pengambilan keputusan konsumen, modal proses pengambilan keputusan, cara pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat ada pengambilan keputusan konsumen untuk pembelian ulang, dan yang terakhir ada variasi pengambilan keputusan oleh konsumen. Kita akan membahas dulu mengenai sifat alamiah pengambilan keputusan oleh konsumen. Yang pertama adalah sifat alamiah pengambilan keputusan konsumen dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi sifat alamiah dari keputusan konsumen ini sudah ada sejak lahir dan ada dalam diri konsumen itu sendiri. Misalkan seperti ini. Misal seseorang ingin membeli buah durian, maka yang termasuk ke dalam perilaku konsumen ini sebelum membeli adalah mencium bau durian tersebut untuk melihat apakah durian itu sudah matang. Lalu juga bisa mengecek dalam bentuk durian itu apakah ada kebusukan atau cacat dalam buah durian tersebut. Nah, hal ini juga dapat diterapkan pada pembelian produk jangka panjang, misalnya itu untuk peralatan elektronik, gadget, alat furnitur, dan lain sebagainya. Kemudian pada dasarnya perilaku konsumen itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada perilaku konsumen yang bersifat rasional dan yang bersifat irasional. Kemudian untuk ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional itu adalah konsumen memilih produk itu sesuai dengan manfaatnya. Yang kedua, konsumen itu bisa memilih produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan juga produk itu harus kualitasnya bagus dan juga harus harganya itu sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh si konsumen itu, harus sebanding. Kemudian konsumen juga memilih produk itu sesuai dengan kenyamanan lingkungan toko. Jadi layanan yang diberikan oleh toko itu merupakan hal yang wajar dilakukan oleh pelaku usaha untuk memuaskan si konsumen tersebut. Kemudian ada ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Jadi di sini konsumen itu sangat cepat tertarik dengan iklan-iklan yang ada di media, baik itu ada media cetak dan maupun media elektronik. Kemudian konsumen ini bahkan harus memilih produk itu harus yang bermerek atau yang branded atau yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan tetapi karena gengsi atau prestis. Mungkin dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Terus yang terakhir, ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional ini adalah konsumen lebih memilih produk hanya karena ingin mencoba-coba. Jadi tidak melulu tentang kebutuhannya, tapi hanya karena ingin mencoba-coba saja, karena itu tadi ada gengsi di lingkungan sosialnya. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu mengambil keputusan untuk membeli. Dan di sini ada faktor internal. Faktor internal itu ada faktor psikologisnya. Jadi psikologis yang ada dalam si konsumen tersebut. Jadi di sini ada motivasi, persepsi, pembentukan sikap, dan integrasi. Jadi ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh konsumen. Di sini ada kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi kecil, keluarga, terus ada pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan, dan juga yang paling utama adalah konsep diri. Kemudian di sini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu tentang modal proses pengambilan keputusan. Jadi dalam modal proses pengambilan keputusan ini ada 3 proses. Yang pertama itu ada input, terus yang kedua ada proses, dan yang ketiga itu ada output. Di dalam proses input ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah usaha pemasaran perusahaan, dan yang kedua ada lingkungan sosial atau internal. Di dalam usaha pemasaran perusahaan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk
perusahaan itu melakukan usaha pemasaran agar memancing konsumen untuk mengambil keputusan. Yang pertama itu ada produk, promosi, harga, saluran distribusi, dan tempat. Jadi dalam produk ini kita harus memiliki produk yang berkualitas, kita harus melakukan promosi dengan strategi pemasaran yang bagus, terus ada harga yang mungkin kita bisa memberikan harga yang terjangkau oleh masyarakat sekitar, kemudian saluran distribusi yang aman dan lokasi yang strategis. Kemudian proses yang kedua itu adalah pengambilan keputusan konsumen atau proses. Jadi dalam proses ini si konsumen akan melakukan suatu tindakan atau pengambilan keputusan apakah dia harus membeli atau tidak. Nah, 3 komponen ini adalah yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua ada pengenalan kebutuhan, dan yang ketiga ada pengalaman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proses yang ketiga ada output. Output di sini adalah perilaku setelah kita melakukan pembelian atau kita memutuskan apakah kita membeli atau tidak. Di sini ada pembelian, percobaan, dan perilaku pasca pembelian atau kita melakukan pembelian ulang. Kemudian submateri yang ketiga ada cara pengambilan keputusan konsumen. Di sini cara pengambilan keputusan konsumen itu ada 5 tahap. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Jadi pengenalan masalah ini, konsumen ini akan mencari apa yang dia butuhkan, masalah apa yang dia harus cari, dan di dalam pengenalan masalah ini si pembeli akan mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat ditentukan oleh rangsangan internal atau eksternal, jadi bisa dipengaruhi oleh diri sendiri maupun pendapat orang lain. Lalu tahap yang kedua adalah pencarian informasi. Jadi tadi setelah pengenalan masalah apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kita harus melakukan pencarian informasi. Jadi pencarian informasi ini sangat penting, bisa dilakukan di media cetak maupun di media elektronik, bisa juga kita menanyakan ke teman-teman sekitar. Nah, sumber informasi konsumen untuk mencari informasi ini bisa dicari melalui sumber pribadi, keluarga, teman, tetangga, kenalan. Terus ada sumber komersial, itu bisa dengan iklan, wiraniaga, penyalur, terus pajangan di toko, dan yang ketiga ada sumber publik. Jadi sumber publik ini bisa melalui media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. Lalu yang keempat ada sumber pengalaman. Jadi dalam sumber pengalaman ini bisa kita melalui penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk itu. Terus tahap yang ketiga ada evaluasi alternatif. Jadi di dalam evaluasi alternatif ini ada beberapa konsep yang dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama itu adalah konsumen berusaha memenuhi kebutuhan, dan yang kedua adalah konsumen mencari manfaat tertentu dari produk yang sudah dia beli, dan yang ketiga adalah konsumen itu memandang masing-masing produk itu hanya sebagai sekumpulan atribut. Lalu tahap yang keempat ada keputusan pembelian. Jadi dalam tahap evaluasi tadi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Lalu konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun ada 2 faktor yang berada di antara niat pembeli dan keputusan pembelian, yaitu ada sikap orang lain, terus ada faktor situasi yang tidak terantisipasi. Lalu tahap yang terakhir atau tahap yang kelima itu adalah perilaku pasca pembelian. Jadi perilaku pasca pembelian ini ada ketidakpuasan pasca pembelian, lalu ada tindakan pasca pembelian, dan yang terakhir ada pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jadi di dalam pemakaian dan pembuangan pasca pembelian ini, para pelaku usaha itu sangat berperan aktif. Ketika dia memproduksi sebuah barang, maka barang tersebut apakah bisa didaur ulang setelah si konsumen itu melakukan pembuangan barang tersebut. Terus materi yang keempat atau subbab yang keempat itu adalah pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Jadi di dalam pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian ulang ini ada 6 faktor yang
mempengaruhi minat para konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Jadi di sini ada kepuasan pelanggan, kualitas layanan, preferensi merek, kualitas produk, ada perceived value, dan ada harga. Jadi di dalam kepuasan pelanggan ini, pelanggan yang merasa puas dapat melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Namun sebaliknya, jika pelanggan ini tidak merasa puas, maka si konsumen ini tidak akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Lalu yang kedua adalah kualitas layanan. Jadi di dalam kualitas layanan ini kita harus memberikan, si pelaku usaha ini harus memberikan sebuah layanan yang sangat bagus untuk memuaskan si konsumen, agar konsumen ini juga puas terhadap produk dan juga layanan, dan akan menimbulkan pembelian ulang terhadap produk tersebut dan akan kembali ke toko tersebut. Kemudian yang ketiga ada preferensi merek. Jadi preferensi merek ini memandang bahwa merek ini sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli produk dari suatu merek tertentu karena menyukai merek tersebut dibandingkan merek yang lain. Sekalipun konsumen ini akan ditawari merek yang lain, kalau si konsumen ini sudah puas dengan merek yang satu, maka dia akan mengacukan merek yang lain dan akan tetap loyal kepada merek yang satu ini. Kemudian ada juga kualitas produk. Jadi kualitas produk ini sangat penting sekali dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Ketika produk tersebut sangat berkualitas, maka si konsumen ini akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Kemudian ada perceived value. Jadi perceived value ini adalah perbandingan antara manfaat dari produk yang dia beli dengan pengorbanan yang dia keluarkan untuk membeli produk tersebut. Apakah nilainya itu sebanding atau tidak? Jadi konsumen ini akan melakukan sebuah usaha untuk mendapatkan produk tersebut, dan apakah produk tersebut ini akan memberikan manfaat yang sebanding dengan pengorbanan yang dia berikan. Kemudian adalah faktor yang terakhir, ada faktor harga. Jadi ketika pelaku usaha ini melakukan proses produksi terhadap produk, dia harus menentukan juga, harus menentukan harga yang tepat untuk produk tersebut, harus sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh produk dan pengorbanan yang diberikan oleh si konsumen. Harga itu juga harus terjangkau dan sepadan dengan produk yang telah diproduksi. Kemudian yang subbab terakhir adalah variasi pengambilan keputusan oleh konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi di sini ada pengambilan keputusan diperluas. Di dalam pengambilan keputusan diperluas ini, maka konsumen akan mencari informasi secara luas dan secara banyak. Karena apa? Karena pengambilan keputusan diperluas ini biasanya barang-barangnya itu atau si konsumen ini melakukan pembelian barang-barang yang tahan lama, seperti contoh saja mobil, rumah, pakaian mahal, peralatan elektronik, dan sebagainya. Karena hal itu dirasa penting oleh konsumen karena barang tersebut memang sangat dibutuhkan, sangat sulit untuk didapatkan. Kemudian ada juga pengambilan keputusan terbatas. Jadi di dalam pengambilan keputusan terbatas ini alternatif dan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh konsumen ini sangat terbatas dan tidak melakukan pencarian informasi secara luas karena memang sudah ditentukan oleh si konsumen ini untuk keputusan pembelian. Kemudian ada yang terakhir adalah pengambilan keputusan antara. Jadi di dalam pengambilan keputusan antara ini adalah antara pengambilan keputusan diperluas dan pengambilan keputusan terbatas. Jadi ada di tengah-tengah pengambilan keputusan tersebut. Jadi pengambilan keputusan antara ini biasanya memang sudah dipastikan atau sudah ditentukan oleh konsumen ini untuk melakukan keputusan pembelian dan tidak melakukan untuk proses pencarian informasi dan pengevaluasian alternatif. Itu tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan mengenai pengambilan keputusan dan perilaku konsumen. Dan semoga ilmu yang saya berikan atau informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.